akhirnya agamanya terkena musibah. Ada gak musibah yang lebih daripada musibah agama? Tidak ada. Kalau uang hilang, selesai di dunia saja. Kalau agama yang terkena musibah karena sebab dunianya, maka petaka itu akan terasa. Kapan terasanya? Ba'dal maut, setelah kematian dia. Nas'alullah wal afiyah. Hadis yang ke-30, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'a faqala ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tumaraha wa tarakaha. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Mas'ud yaitu Abdullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid darini amin. Qala, beliau pernah cerita. Nama Rasulullah, pernah Rasulullah tidur ala hasirin, tidur di atas hasir. Apa hasir? Karpet yang dirajut dari pohon korma. Ya. Kalau di sini mungkin apa namanya? Ker. Nah, tapi ini dibuat dari pelepah korma. Itu hasil. Faqama, maka setelah bangun dari tidur, waqad athara fi jambih, berbekas di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jambih itu bagian kanannya Rasulullah. Rasulullah kalau tidur pasti berbaring. Berbaringnya itu bukan celentang, bukan tengkurap, tapi bagaikan jenazah dibaringkan di liang lahatnya. Ya, jadi bagian yang kanan di bawah. Nah, itu membekas di pipi Rasulullah, di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'a. Ya Rasulullah, boleh gak kita bikinin, kita siapin, kita buatin, kita beliin lah kasur yang empuk, yang ditidurnya enak. Kalau kita kan nyari yang empuk ya. Mungkin ada sebagian orang tidur di karpet begini aja udah kagak bisa. Kenapa? Udah saking enak terus misalnya. Ya, tapi Rasulullah tidur di tikar yang kalau ditidurin membuat bekas di tubuhnya. Ya, kata sahabat Rasulullah, boleh gak saya beliin atau saya bikinin kasur yang enak? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apa sih dunia? Mali walid dunya. Apa sih nilainya dunia? Ya. Ma ana fid dunya illa karakibin. Rasulullah selalu dalam kalimatnya, dalam ucapannya, dalam apa namanya diskusinya tak akan keluar kecuali hikmah. Ya. Diambil kesempatan hikmah ini untuk disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat nawarin, "Ya Rasulullah, aneh beliin kasur yang empuk ya Rasulullah. Boleh gak?" Emang apa sih kesenangan dunia? Apa nilainya kesenangan dunia di sisiku? Gak ada. Hanya saja ma'ana fid dunia, di dunia ini illa karakibin, seperti pengendara, rakib, naik ontanya, naik kudanya. Kalau sekarang naik mobilnya. Istazalla tahta syajarah, lagi lelah dia istirahat di bawah pohon. Kalau sekarang kalau di tol rest area. Summa raha wa tarakaha, habis selesai capek berangkat lagi. Ya, sampailah ke tempat tujuannya. Antum di rest area mau nginep apa mau gimana? Ya, numpang sholat, boker, ya, makan, beli bensin, ngelenyep sebentar, jalan lagi. Itu dunia itu tuh. Adapun yang selanjutnya adalah perjalanan panjang yang tidak akan pernah ada yang tahu berapa lamanya. Karena yang masuk ke alam kubur, yang sekarang di alam barzakh ini, semua keadaannya beda-beda. Kalau di dunia sama semua, ya setahun berarti 365 hari, sama. 1 jam ya sama, 60 menit, 60 menit, 1 menit, 60 detik, sama, nggak ada yang beda semua. Tapi kalau alam kubur beda, tergantung orangnya. Ada yang merasakan itu sangat singkat. Kenapa? Karena dalam kenikmatan. Ada yang lama luar biasa. Jadi beda-beda. Ya. Habis dari situ masuk ke fase apa? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Ya, dibangkitkan manusia setelah tiupan sangkakala yang pertama, maka ditiupkan lagi sangkakala yang kedua.
ya, oleh malaikat siapa? Israfil. Tiupan yang pertama menghancurkan seluruh alam, tiupan yang kedua membangkitkan mereka dari kuburnya. Artinya hidup lagi setelah mereka mati di alam kubur. Begitu kurang lebih. Ya. Berapa lama itu hari kiamat? 50.000 sanah. 50.000 tahun. Berarti 60 tahun dibanding alam kubur dan hari kiamat berapa nilainya? Sebentar. 60 tahun dibandingin 50.000 tahun. Berapa persen kira-kira? Jamaah yang biasa ngitung tiap hari. Siapa yang ini kan rata-rata orang tajir semua sini. Amin rabbal alamin. Kalau tajir aslinya pedagang, karena biasanya pedagang itu orang kaya. Jadi sebutan tajir itu jadi orang kaya. Padahal tajir siapa? Pedagang. Ini kan pedagang semua tiap hari ngitung aja. Berapa persen tuh 60 dibanding 50.000? 1% sampai nggak? Rasanya nggak sampai. Itu baru hari kiamat, belum di akhirat. Akhirat adalah darul khulud, tempatnya kekal. Sampai kapan? Nggak ada akhirnya. Wajib kita beriman bahwasanya hari akhirat itu adalah darul khulud, tempatnya kekal. Kalau orang beriman, orang yang beramal soleh, ya, andai kata seorang muslim wafatnya lebih banyak dosanya, andai kata di neraka dulu, ujung-ujungnya masuk surga. Yang langsung dari awal udah di surga selama-lamanya. Sampai kapan? Nggak ada akhirnya, enak terus. Bayangin tuh. Ya, tapi naudzubillah, ketika ada yang masuk ke rumah kekal tapi dalam siksa, mati kagak bawa iman dan Islam, naudzubillah, maka dia akan apa? Sengsara selama-lamanya. Inti bayangin sengsara selama-lamanya. Kalau di dunia ini hidupnya selama 60 tahun, nggak punya duit selama 60 tahun misalnya, nggak punya duit selama 60 tahun. Bayangin rasanya gimana tuh pala tuh, ya, ditabok. Ibarat kata tuh pala kayak lagi ditabok-tabok tuh, belupak sih. Nggak punya duit sepanjang umur, stres deh, nggak kuat dia menjalani kehidupan. Tapi di dalam api neraka khulud, khalidan mukhallada, dia kekal, dikekalkan oleh Allah Ta'ala sepanjang masa. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bawa iman. Makanya tanemin dalam hati kita, mantepin dalam hati kita, Allah ngasih kita nikmat itu adalah nikmat yang paling besar. Apa itu? Iman dan Islam. Islam kita ini nikmat paling besar, harus diingat-ingat. Ya, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar, harus diingat. Kebanyakan kita selalu kalau nikmat itu senang itu ketika hanya dapat tanah gusuran yang tadinya cuma 5 juta dihargain 20 juta. Wah, punya berapa bapaknya? Punya 3.000 meter. Waduh, itu kayaknya rasanya dia lebih girang dengan itu ketimbang Islam yang ada dalam hatinya tiap hari. Ya, ayo di atas dikondisikan biar nggak rame. Yang di atas dikondisikan ya. Itu rasanya bagaimana? Padahal Allah kasih kita nikmat yang nggak ada nilainya, yang nggak bisa ditaksir. Apa itu? Islam kita Allah kasih. Kita dikasih sama Allah Ta'ala, nggak minta. Makanya udah dikasih dirawat. Udah Allah kasih nikmat Islam nih, dirawat. Ya, makanya ada satu ulama, ada seorang di padang Arafahnya mengucap alhamdulillah ala nikmatil Islam, sedang bersyukur dia kepada Allah Ta'ala lagi mendapatkan ruhaniyah yang luar biasa dalam hatinya ketika berkumpul bersama kaum muslimin di padang Arafah. Dia mengucap kalimat alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha ni'mah. Dia lagi merasakan, ya Allah nikmat banget jadi orang Islam. Udah, Islam udah paling enak, Islam udah paling nikmat yang sangat luar biasa. Akhirnya setelah ibadah haji tahun berikutnya dia haji lagi. Kalau dulu kan nggak pakai kuota, ya nggak? Pakai kuota gak dulu? Agak. Ya. Lagi di padang Arafah, dia ngucap lagi merasakan ruhaniyah yang luar biasa. Bagaimana kita yang ada di sono? Ya, kita nonton di TV aja kita girang banget. Merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi yang di sono? Alhamdulillah yang pernah pergi haji. Alhamdulillah bisa merasakan itu. Dia ngucap lagi, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Cukup, ini nikmat yang sangat luar biasa. Ada suara. Ya, faja'a hatif. Tiba-tiba ada suara terdengar
tanpa wujudnya. Mahlan ya Abdullah, tunggu dulu wahai hambanya Allah, sebentar, jangan dibaca lagi. Pahala syukur ente baca kalimat ini tahun lalu belum selesai dicatat. Ayo adik-adik di atas tolong diam ya, dikondisiin tolong, mengganggu yang di bawah nih ya. Pahala yang syukur itu kan berarti namanya apa? Lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia bersyukur dengan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Maka karena syukurnya dia itu dengan nikmat yang paling besar, pahalanya belum selesai ditulis sama malaikat sampai tahun berikutnya. Nah ini ya, kalau kita tanya sama diri kita, berapa kali kita pernah mensyukuri nikmat Islam ini? Coba kita tanya sama diri kita. Pernah gak kita merasakan, meresapi mana, ya Allah kita jadi orang Islam, alhamdulillah, kita wajib syukurin, kita harus girang. Banyak orang yang gak kenal sama Allah, banyak orang yang gak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang gak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang gak mengenal ya bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Gak bisa mereka sujud, gak kenal dia. Berapa kali kita pernah syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Islam ini? Coba tanya sama diri kita. Tapi kalau lagi dapat gajian ada bonus gajiannya, syukur banget, syukurnya alhamdulillah ya. Kalau bos lagi ngasih tambahan duit ya, lagi ngasih fee tambahan gimana? Wah masya Allah, bos gue mah baik, dia syukur banget. Tapi setiap hari dengan Islam dan iman kita yang Allah berikan ke dalam hati kita, pernah gak kita merasakan itu? Lagi merenung, lagi santai, lagi menunggu sholat ya, nunggu qomat dikumandangkan, kita sambil berpikir, ya Allah. Makanya tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sana. Ini mana nih? Ingetin tuh, tafakkurus sa'ah khairun min ibadatis sana. Dari kondisi kan nggak enak. Iklan dulu, iklan. Ya tafakkurus sa'ah khairun min ibadatis sana. Pernah gak kita tafakur kepada Allah Ta'ala, duduk di sini menunggu sholat, kita mikirin, ya Allah, alhamdulillah Allah kasih kita iman dan Islam dalam hati. Alhamdulillah Allah kasih kita, dari kita lahir kita udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bisa mensyukuri nikmat itu, yang kata Rasulullah, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakur, merenungi nikmat Allah Ta'ala, merenungi keajaiban Allah Subhanahu wa taala, merenungi apa yang Allah karuniakan kepada kita sebentar aja, itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Makanya, tapi pernah gak kita mentafakurkan nikmat itu? Ini perlu kita renungkan. Kita menunggu waktu-waktu sholat ya, kita menunggu sholat, menjelang sholat subuh, menjelang sholat asar, menjelang tadi maghrib, kita nungguin Allah. Kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita bisa mengangkat tangan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang enggak percaya dengan Tuhan? Berapa banyak manusia yang menganggap Tuhan bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu ya, iman dan Islam ini yang kita mantapkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Kita doa sama, tiap hari kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya makanya kalau kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, salah satu tandanya orang matinya husnul khotimah adalah yang setiap hari minta husnul khotimah. Kenapa dia minta? Karena dia merasa penting. Ya, biasanya manusia akan meminta kalau merasa penting. Karena nggak merasa penting, jarang diminta. Mintanya duit mulu. Mintanya naik pangkat mulu. Mintanya usahanya maju mulu. Tapi minta husnul khotimah dikit. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya dia tidak merasakan kalau itu adalah nikmat yang paling agung, padahal dia dikasih sama Allah Ta'ala nikmat itu, tapi dia nggak merasakan. Selalu yang dilihat adalah ketika nonton di vlognya artis, rumahnya bagus segala macem, yang dilihat itu ngeliatnya tuh, wah mobilnya bagus segala macem, senangnya di situ. Padahal Allah lagi ngasih nikmat yang paling mahal ke dalam hati dia, cuman dia nggak merasakan. Makanya mantepin, ingat-ingat, kuatin dalam hati bahwasanya nikmat Islam yang ada dalam hati kita ini adalah nikmat yang paling agung. Kita renungin nikmat itu, Allah kasih kita tanpa kita minta dari rahim seorang wanita muslimah. Dari tulang, dari sulbi seorang ayah yang muslim. Nikmat gak?
nikmat. Kapan yang akan kita rasakan hakikat nikmat Islam ini? Ba'dal maut, setelah kematian kita. Yang mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah ba'da umrin tawil fi khairin wa nutfin wa afiyah. Kembali ke dalam hadis, jadi Rasulullah SAW mengibaratkan kita ini, dunia itu ibarat kata hanya tempat berhenti sejenak. Ya, kayak rest area, tempat santai bentar, ngaso. Tahu gak ngaso? Iyalah, masa nggak tahu ya. Kita ngaso sebentar. Ya. Apa namanya, ngelenturin urat. Tadi habis main kopling mulu, ya kan? Santai dulu sebentar, salat ya, minum. Itulah dunia yang akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang yang tidak ada akhirnya. Ada satu ungkapan lagi yang lain, ad-dunya qantarah ta'buruha wa la tu'ammiruha. Atau kama qala. Dunia itu hanya bagaikan jembatan. Jembatan gimana jembatan? Jembatan cuma numpang nyebrang kali. Itulah dunia. Ente cuma numpang lewat, nggak bakal ente memakmurkan jembatan itu. Biasanya yang makmurin jembatan siapa biasanya? Hah? Yang rebahan di jembatan siapa? Paham deh? Yang tiduran, yang bawa buntelan di jembatan siapa? Orang kurang. Nggak mungkin. Makanya dunia itu hanya bagaikan jembatan, numpang lewat sebentar. Ya, berapa banyak kisah-kisah yang dulu punya kekuasaan, punya kekayaan yang luar biasa. Ya, yang berkuasa, yang dulu ilmunya dipakai oleh manusia segala macam. Satu demi satu udah selesai. Ya, itulah kehidupan manusia. Makanya kata Rasulullah, hikmahnya di sini. Ya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang ke-31. Ini dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya. Orang fakir masuk surga duluan sebelum orang-orang kaya. Bi 500 am. Berapa lama jaraknya? 500 tahun. Lama apa sebentar? Ya intinya lagi beli ke supermarket, belanjanya 3 troli, lama gak ngitungnya? Ya udah gitu aja. Kalau ente beli cuma aqua doang sama permen, sebentar. Kalau 3 troli, kalau 10 troli, ya lama nunggunya. Yang di belakang juga empet, lama banget ini orang belanja banyak banget. Kalau belanja yang banyak ini malam-malam biar sepian dikit. Ya kalau logikanya begitu aja. Ya, karena yang dihisapnya banyak. Artinya yang dihitungnya banyak. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat, keluarin kemana. Itu begitu resikonya. Ya alhamdulillah, ya bagi mereka yang dihisap dengan kekayaannya, dia selamat, beruntung buat dia. Apalagi dihisapnya ketika dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, uang yang dia dapat digunakan untuk menafkahi anaknya di jalan kebaikan, untuk ini, wah itu keberuntungan buat dia. Ya, kenapa? Ketika ditanya, pertanyaannya selalu dijawab dengan baik. Ya. Bi 500 am. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis ke-32. Banyak nih Pak, tentang zuhud ada 32. Saya ulangi lagi, ada 34 ya kemarin kita ngitung ya. Masya Allah banyak. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa Imran bin al-Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati faraitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar faraitu aktsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih min riwayat Ibni Abbas. Ya. Ini dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Imran bin Husain, kedua sahabat agung ini menceritakan bahwasanya pernah Rasulullah bersabda. Kalau Imran bin Husain ini adalah salah satu nama sahabat yang kalau kita sebut namanya ketika punya hajat Allah kabul. Keistimewaan Sayyidina Imran bin Husain. Kalau kita bermunajat terus dibarengi dengan berkat bil barakah bijahi Sayyidina Imran bin Husain, maka kabulkanlah hajat-hajat kami kecuali Allah kabulkan. Siapa namanya? Imran ibnul Husain. Ya, Husain bukan Husain, bukan Husain. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah siapa? Sepupunya Nabi Muhammad SAW. Faqihul ummah. Ya, yang paling pinternya di umat ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, apa namanya? Beliau orang yang paling mengerti pentakwilan atau tentang pentafsiran Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa'allimhu ta'wil. Mengerti dengan makna-makna Al-Quran yang tidak mudah dipahami, beliau yang pakarnya. Nah, beliau kedua sahabat agung ini bercerita
Ya, pernah Nabi bersabda, katanya, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku masuk ke dalam surga, maka aku lihat paling banyak penghuninya adalah al-fuqara. Orang-orang fakir. Karena kenapa? Karena sabarnya mereka. Dan memang lebih banyak orang fakir ketimbang orang kaya dalam kehidupan dunia. Jadi ketika mereka sudah biasa fakir, akhirnya mereka sudah biasa bersabar dengan kefakirannya. Dan dihisabnya sangat ringan. Ya tadi kembali lagi, memang dari dasar dalam kehidupan dunia ini yang paling banyak, lebih banyak orang yang sederhana, yang fakir ketimbang orang kaya. Orang kaya raya segelintir, yang fakir banyak. Kayak lihatnya di satu RT banyakan mana kan gitu. Satu itu sebab musabab, satu adalah karena memang mereka lebih banyak daripada orang-orang kaya. Dan yang kedua adalah karena mereka banyak sabar. Karena yang namanya sabar itu balasannya cuma satu, apa? Surga. Balasan sabar cuma satu, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang contoh orang udah biasa fakir, udah biasa tinggal di tempat yang sempit, udah hidup begitu deh. Dia nikmatin aja ya gini deh, gimana lagi? Tapi coba ketika orang yang sudah biasa nikmat, biasa makmur dengan fasilitasnya, kurang aja sedikit, komplainnya luar biasa. Ya enggak? Gampang dulu kita orang jarang kenal AC, sekarang orang pada pakai AC semua. Coba sekali kagak pakai AC, gerahnya gimana dong? Banget nih. Ngeluh. Dulu waktu rumahnya belum pakai AC, tidur aja, asik aja. Ya, tapi pas habis pakai AC, ketika nggak pakai AC sebentar, ngeluh. Itu dia sebabnya, banyaknya mengeluh. Tapi mereka banyaknya sabar. Ya, makanya isbir, sabarlah walakal jannah, surga buat ente, begitu bahasanya. Sabar. Ya, karena mereka yang sudah biasa dengan yang pahit-pahit, ya udah. Begitu ceritanya. Yang biasa tidur kagak pakai bantal, ya tidur nggak pakai bantal. Yang biasa makan cuman nasi pakai tempe goreng atau sayur bayam, makan kenyang, nambah lagi nikmat. Tapi ketika orang yang udah biasa makan enak, tahu-tahu dikasih cuma nasi pakai bayam doang, makanan apaan begini? Gitu. Pas udah sakit baru dia mau nggak mau makan. Kata dokter makannya harus yang adem-adem. Ya udah makan deh, kepaksa makan. Itu dia maksudnya apa? Karena mereka lebih banyak sabar. Yang biasa pahit pasti akan biasa dengan pahitnya. Tapi ketika yang biasa nikmat, ketika dikasih pahit sedikit, lebih banyak ngedumelnya, lebih banyak marahnya. Innal insana li rabbih lakanud. Apa kanud? Ngelihatnya nggak enak mulu. Ya, tapi orang-orang fuqara nggak enak, udah nggak dilihat, udah dinikmatin aja udah. Tapi ketika orang lebih banyak nikmatnya, orang yang makmur cukup, mereka kalau nggak enak sedikit aja yang dilihat nggak enaknya, yang enak banyaknya lupa. Innal insana li rabbih lakanu. Ngitungnya yang pahit-pahit doang. Sepanjang tahun, puluhan tahun nikmat, dari kemarin makan enak terus, sekali kagak enak marah dia, ngedumel dia. Nah itu dia yang menyebabkan itu. Penyebab ketika dia Rasulullah katanya melihat surga, ternyata yang lebih banyak di situ adalah orang fakir. Ya, karena kenapa sebabnya? Karena mereka lebih banyak sabar. Yang biasa naik angkot gerah-gerahan, tapi orang nggak pernah naik angkot, naik mobil pribadi bisa naik angkot, gerah banget sih, gayanya itu langsung panas ya. Yang lain mah pada anteng aja, orang biasa. Sekali naik angkot udah ngedumel, rungsing udah. Ini enggak? Yang biasa, ya biasa. Kanut. Ya Allah, baru sekali naik angkot lo udah ngedumel lagi, sabar. Ya, makanya orang itu, makanya kalau dalam kitab Riyadhatus Shibyan ada bab tarbiyah untuk anak-anak kecil, itu di situ dijelaskan. Sekali-kali dalam 1 bulan, sekali 2 kali kasih anak makan cukup nasi doang, jangan pakai lauk. Diajarin begitu. Kenapa? Biar dia tahu rasanya pahit. Ya, kasih itu, diajarin begitu. Imam Romli menjelaskan dalam bait-bait syair beliau yang beliau tulis untuk mendidik anak. Ya, jangan dikasih makan enak terus. Sekali-kali kasih yang gak enak, paksa makan. Bukan yang punya duit banyak dikasih yang kagak enak mulu, salah. Ya, ini mampan, cukup makan enak sekali-sekali. Dalam sebulan 2 kali 3 kali kasih nasi sama tempe aja. Kasih nasi sama tahu aja. Biasanya makanya maunya fried chicken. Biasanya makannya maunya yang enak-enak deh tuh. Ada sayurnya ada, lauknya ada, ditutup pakai yang manis-manis kan gitu ya. Harus lengkap. Ini sekali-kali kagak. Nasi sama tempe makan.
Yang kagak biasa kadang-kadang muntah. Nasi doang sama ginian kagak ada basah-basahnya. Ngedumel, paksa makan. Apa kata Imam Romli tujuannya? Agar dia paham gimana rasanya pahit. Dari situlah akan timbul rasa iba, rasa rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia tahu ketika ngeliat ada orang lagi susah, ya Allah kesian. Kita tahu. Dulu waktu itu bapak gue ngajarin makan begini tuh nggak enak. Ya walaupun dia anak majikan, majikannya nih bapaknya suruh kerja, cuci mobil babeh, cuci mobil papa. Ya manggilnya papa, tapi nyuci mobil. Biarin cuci mobil, biar tahu cara capek nyuci mobil. Orang kalau nggak pernah yang dikasih yang enak-enak nggak tahu yang nggak enak. Yang ada makanya jadi sombong, ngeremehin orang, dan seterusnya. Karena dia nggak pernah. Kenapa? Karena nggak tahu yang pahit. Walaupun dia punya pembantu banyak di rumahnya, sekali-kali cuciin mobil papa. Ya bantuin tuh, yang apa namanya jaga kebun rumah, bantuin, ikutin motong sono, motongin apa namanya daun. Begitu. Kan kagak dimanja aja, akhirnya tuh anak nggak pernah merasakan yang pahit, yang nggak enak. Akhirnya banyak mengeluh hidupnya. Nggak enak sedikit ngeluh, nggak enak sedikit ngeluh, makanan nggak enak sedikit ngeluh terus. Terus gimana mau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus gimana mau dapat surga? Orang tiap hari mengeluh mulu sama nikmat Allah. Padahal kemarin-kemarin berbulan-bulan makan enak. Kemarin-kemarin makan yang nikmat. Ini kerjaannya tiap hari cuman di AC, tiduran santai, merintah segala macam. Sekali doang disuruh, yang capek kagak mau dia. Nah, perlu diterapkan seperti itu. Yang terakhir adalah wattala'tu finnar faraitu aktsara ahliha an-nisa muttafaqun alaih. Ini keterangan insyaallah minggu yang akan datang. Ini udah Isya. Mungkin ada yang mau tanya satu orang dua orang yang tadi kurang paham, silakan. Kalau nggak ada kita tutup di Isya. Ada? Oh, paham semua. Alhamdulillah. Masya Allah, berarti benar-benar dengerin sampai detail berarti. Ya. Yeah. Wallahu alam. Bisa Al-Fatihah bil qabul tamam kulisul. Insyaallah keterangan ini minggu depan ya, karena agak sedikit panjang. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana wa